Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Kita kembali lagi di dalam renungan harian HKBP Resort Surabaya pada hari ini, hari Senin, tanggal 8 Mei 2023. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, di mana pada saat ini kami merasakan kasih-Mu yang sungguh luar biasa di dalam hidup kami. Tuhan memberikan kami napas kehidupan, terlebih pada saat ini Tuhan memberikan kami satu hari yang baru untuk kami jalani. Ya Tuhan, sebelum kami memulai segala aktivitas kami terlebih dahulu mau menyerahkan diri kami, menyerahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, supaya kami dalam satu hari ini Tuhan jagai dan Tuhan lindungi di dalam melakukan aktivitas kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu, berikan kami hikmah kebijaksanaan agar kami dapat mengerti dan melaksanakan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 5 ayat 17. Begini pembacaan firman Tuhan. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Alai dia lusi Yesus manasida di nama muda do damang rasi rasan main, aupe mangula do. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, nats ini mengingatkan kita bagaimana orang Farisi, orang Sadusi, dan ahli-ahli Taurat yang selalu mengintip dan mencari-cari kesalahan Yesus. Mereka mengikut Yesus bukan karena percaya. Mereka mengikut Yesus bukan karena memang betul-betul berasal dari dalam hatinya, tetapi mereka mengikut Yesus untuk mencari kesalahan, mengintip kesalahan, sehingga dengan kesalahan itu mereka bisa menyalahkan, bahkan bisa menangkap Tuhan Yesus. Seperti di dalam nats ini, kita bertemu lagi bagaimana orang Farisi mau menyudutkan Yesus, mau menyalahkan Yesus tentang pelayanan kasih yang dilakukan Yesus pada hari Sabat. Mereka menjebak Yesus dengan satu pertanyaan yang semestinya orang-orang Kristen berhenti bekerja pada hari Sabat. Mereka berpikir ketika hari Sabat itu adalah peristirahatan total. Tetapi Yesus tidak takut dengan pertanyaan itu. Yesus tidak takut dengan jebakan itu. Karena kita lihat Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Yesus adalah Maha Kasih. Dia tidak akan pernah beristirahat dalam bekerja. Dia bekerja untuk memberkati kita manusia. Dia bekerja untuk menyelamatkan kita manusia. Bahkan sampai dia mati untuk menyelamatkan manusia. Dan terutama dia selalu bekerja untuk memperbaharui hidup kita, untuk menjadikan hidup kita selalu baru dan selalu baru. Artinya tiada kata beristirahat bagi Yesus untuk bekerja bagi kita orang percaya yang mengikut Dia. Oleh karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari, di dalam nas ini orang Farisi menyudutkan Yesus. Lalu Yesus menjawab, karena sampai sekarang Bapakku adalah bekerja, maka aku bekerja juga. Ketika itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Yesus menyembuhkan orang yang sakit pada hari Sabat. Lalu mereka keberatan, mereka mau menyudutkan. Kenapa Yesus menyembuhkan pada hari Sabat, sementara hari Sabat itu adalah hari perhentian? Artinya Bapak, Ibu, Saudara-saudari, hari perhentian bukan pemberhentian total. Karena kita manusia adalah dinamis. Tentu kita agresif dalam bergerak. Dan tentu juga Bapak, Ibu, Saudara-saudari, manusia tidak boleh berhenti makan dan minum, tidak boleh berhenti berpikir. Artinya Bapak, Ibu, Saudara-saudari,
ketika Tuhan itu memberikan kita jiwa, pikiran, dan badan, tangan dan kaki lengkap, tentu itu harus kita pergunakan untuk bekerja. Yang artinya menghargai hari Minggu, mensyukuri hari Minggu bukan berhenti total. Kita bisa melaksanakan pelayanan kasih dan tentunya tidak berhenti bekerja. Artinya kita tidak berhenti berdoa seperti Tuhan kita. Pada siang hari dia selalu berkhotbah, menyampaikan pembelajaran, dia selalu memberitakan firman, dan pada malam harinya dia akan bekerja juga, berdoa kepada Allah Bapa. Dia akan menyampaikan segala permohonan kita kepada Allah Bapa, supaya kita memperoleh apa yang kita inginkan di dalam hidup kita ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, yang menjadi pertanyaan, apakah kita juga seperti orang Farisi? Ketika orang Farisi mau menyudutkan Tuhan Yesus, tentu yang kita lihat dari dalam diri mereka, yaitu mereka tidak merasa bahwa mereka juga adalah mendapatkan hasil daripada karya Tuhan setiap harinya di dalam hidupnya. Mereka tidak merasakan pekerjaan Tuhan di dalam hidupnya. Nah, sekarang pertanyaan kepada kita, apakah kita orang Kristen pada saat ini pernah merasakan bahwa Tuhan itu selalu bekerja di dalam diri kita, bahwa Tuhan itu selalu berkarya di dalam diri kita? Jika kita merasakan itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, maka kita akan menyatakan juga seperti apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus. Kita akan mengatakan bahwa Yesusku adalah bekerja sampai sekarang, maka itu saya pun akan tetap bekerja. Saya tidak akan bermalas-malasan. Selain daripada mengerjakan pekerjaan sehari-hari, tentu saya juga bekerja, mendoakan orang-orang terkasih, mendoakan anak-anak, mendoakan orang-orang di sekitar, mendoakan para sahabat dan musuh. Bekerja artinya untuk membangun hidup ke depan. Tidak ada kata untuk berhenti, tidak ada kata untuk beristirahat, terlebih dalam melakukan perintah Tuhan, terlebih dalam melaksanakan buah-buah roh yang diberikan Tuhan kepada kita. Karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, marilah mengikut Tuhan dengan penuh kepercayaan. Marilah mempercayainya, marilah mengikut semua jalannya, bahwa Tuhan adalah manusia bekerja, maka kita juga diciptakan sebagai manusia bekerja. Hindarilah bermalas-malasan, tetapi tetaplah giat dalam bekerja. Kerjakan sebisa mungkin apa yang bisa kita kerjakan, terutama menyampaikan firman Tuhan, terutama menyampaikan kasih Tuhan, seperti Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setianya, pengorbanannya tidak pernah berhenti. Demikian juga kepada kita orang Kristen pada saat ini. Marilah memperlihatkan, mempertunjukkan kasih yang ada di dalam diri kita. Karena sudah terlebih dahulu Tuhan mengasihi kita, maka kita harus mengasihinya. Dan kasih itu juga harus kita berikan kepada orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang ada dekat dengan kita, dan terlebih juga orang-orang yang memusuhi kita. Marilah berdoa untuk mereka. Dalam sehariannya, siang, pagi, sore, kita juga bekerja. Bekerja artinya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mengerjakan hal-hal yang baik dan menghindari perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Bekerja dalam nas ini artinya bekerja di dalam pelayanan, bekerja di dalam melaksanakan kehendak Tuhan. Bukan asal bekerja karena melakukan kejahatan juga bekerja. Tetapi nas ini tidak. Nas ini mengajarkan kita bagaimana kita seperti Yesus Kristus, yang bekerja adalah untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapaknya kepadanya. Dan begitu juga kepada kita. Kita bekerja di dalam nas ini dimaksudkan adalah kita bekerja untuk melaksanakan semua kehendak Tuhan di dalam dunia ini, di dalam hidup kita masing-masing. Semoga kita dikuatkan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menyapa kami. Mampukan kami untuk berbuat sesuai dengan kehendak-Mu, di mana hidup kami serahkan penuh hanya di dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati kami Bapa, supaya kami juga bekerja sesuai petunjuk-Mu, sesuai dengan kehendak-Mu, di mana hidup kami akan bekerja, yaitu memberitakan
kasih-Mu, memberitakan firman-Mu, memberitakan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Bapa di surga, berkatilah seluruh jemaat-Mu di HKBP Surabaya ini, dari anak-anak hingga lanjut usia. Kami serahkan hidup kami Bapa hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami yakin dan percaya ketika Tuhan bersama kami, maka semua akan dapat kami lakukan, akan dapat kami kerjakan. Terpuji, termulialah nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.